Pablo Escobar, kejatuhan Raja Narkoba Teperbawi. Pendahuluan. Pablo Escobar adalah salah satu nama yang tak terpisahkan dari dunia peredaran narkoba. Sebagai tokoh utama dalam kartel Medellin, ia dikenal luas karena keberhasilannya mengendalikan pasar narkoba internasional pada tahun 80-an. Dalam makalah ini, akan dibahas perjalanan hidup, kekuasaan, serta dampak dari tindakan-tindakan yang dilakukannya terhadap masyarakat Kolombia dan dunia. Selain itu, pembahasan ini akan mencakup kejatuhan Escobar dan warisannya yang masih terasa hingga saat ini. Kedua biografi Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Escobar berasal dari keluarga sederhana dan sejak muda sudah menunjukkan bakat dalam berbisnis. Pada awalnya, ia terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal seperti penyelundupan mobil curian dan barang-barang palsu, sebelum akhirnya terjun ke dunia narkoba. Escobar mendirikan kartel Medellin, yang kemudian menjadi salah satu organisasi kriminal paling berkuasa dalam sejarah. Kartel Medellin diperkirakan mengendalikan hampir 80% dari perdagangan kokain dunia pada puncak kejayaannya. Escobar dikenal karena kemampuannya dalam membangun jaringan distribusi global yang sangat luas, mulai dari Amerika Latin, Amerika Serikat, hingga Eropa. Ketiga, kekuasaan dan aksi kekerasan. Sebagai pemimpin kartel Medellin, Escobar tidak hanya dikenal karena kekayaannya yang luar biasa, tetapi juga karena tindak kekerasan yang luar biasa brutal. Ia terlibat dalam banyak pembunuhan, termasuk pembunuhan pejabat pemerintah, hakim, dan bahkan jurnalis yang mencoba mengungkapkan aktivitas kartelnya. Escobar juga memanfaatkan suap dan kekuasaan politik untuk memastikan kelangsungan bisnisnya. Salah satu tindakan paling terkenal dari Escobar adalah plata o plomo, perak atau timah, yang berarti jika seseorang menolak suap, mereka akan dibunuh. Taktik ini menjadikannya sangat ditakuti oleh lawan-lawannya dan memungkinkan kartelnya untuk bertahan selama bertahun-tahun. Escobar juga dikenal dengan kegemarannya membangun perumahan mewah bagi rakyat miskin yang memberi citra positif di mata sebagian masyarakat Kolombia, namun tidak dapat menghapuskan dampak negatif yang ditimbulkannya. Keempat, kejatuhan Pablo Escobar. Meskipun Escobar berhasil membangun kerajaan narkobanya dengan sangat efektif, ia tidak mampu mempertahankan kekuasaannya selamanya. Pada awal 1990-an, tekanan dari pemerintah Kolombia, Amerika Serikat, serta organisasi-organisasi internasional semakin besar. Pada tahun 1991, sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Kolombia, Escobar menyerahkan diri dan dipenjara di sebuah penjara mewah yang dibangun oleh dirinya sendiri, yang dikenal sebagai La Catedral. Namun, pada 1992, Escobar melarikan diri dari penjara tersebut yang memicu pencarian besar-besaran oleh pihak berwenang. Keberadaannya yang semakin sulit diprediksi menyebabkan operasi militer dan polisi yang lebih intens. Akhirnya, pada 2 Desember 1993, Escobar ditemukan dan dibunuh oleh pasukan khusus di Medellin, menandai berakhirnya era kartel Medellin. Warisan dan dampak. Meskipun Escobar telah meninggal, warisannya tetap mempengaruhi Kolombia dan dunia. Kartel Medellin yang dipimpinnya hancur, namun peredaran narkoba tetap menjadi masalah besar di Kolombia dan negara-negara lain. Dampak dari tindakannya masih terasa hingga hari ini, dengan banyaknya orang yang terjebak dalam bisnis narkoba, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh kerusakan moral dan keamanan yang ia tinggalkan. Namun, ada juga dampak positif dalam sejarah Escobar, terutama terkait dengan pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan infrastruktur lainnya. Walaupun ini merupakan bagian dari taktik manipulasi Escobar untuk mendapatkan dukungan rakyat, hasilnya adalah peningkatan kondisi hidup sebagian warga Kolombia yang meskipun sementara tetap meninggalkan jejak. Kesimpulan, Pablo Escobar adalah sosok yang kontroversial dan kompleks. Di satu sisi, ia berhasil menjadi penguasa dunia narkoba yang tak terkalahkan, sementara di sisi lain, ia juga merupakan pembunuh dan pelaku kekerasan yang mengorbankan ribuan nyawa. Kejatuhannya menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas darah dan kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Meskipun sudah lama meninggal, pengaruh Escobar masih terasa, baik di Kolombia maupun di dunia internasional, dalam konteks peredaran narkoba, kriminalitas, dan pengaruh politik yang terhubung dengan bisnis gelap.